Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketemu lagi di kelas 10 Matematika Wajib. Kali ini kita masih akan membahas tentang fungsi trigonometri. Masih ingat apa saja fungsi trigonometri? Yaitu ada sinus yang disingkat sin, cosinus yang disingkat cos, tangen yang disingkat tan, sekan yang disingkat SEC, kosekan yang disingkat CSC, dan kotangan yang disingkat COT atau COT. Sudut istimewa disebut sudut istimewa karena ada sesuatu yang spesial. Mengapa spesial? Karena pada sudut-sudut istimewa ini kita dapat mencari nilai dari fungsi trigonometri tanpa menggunakan kalkulator atau tabel hitung. Sudut istimewa itu meliputi 30 derajat, 45 derajat, 60 derajat. Pada sudut-sudut istimewa ini dengan mudah kita akan mencari nilai dari fungsi trigonometri. Kita menggunakan bantuan gambar nomor 1 dan nomor 2. Pada gambar nomor 1, perhatikan kita punya suatu segitiga ABD. Segitiga ABD itu sama sisi. Ingat, segitiga sama sisi, panjang sisi-sisinya sama, yaitu AB. ABD ya, ABD. AB sama dengan BD sama dengan DA. Itu panjang sisinya sama. Karena segitiga sama sisi, maka panjang sudutnya juga sama. Itu sudut A sama dengan sudut D sama dengan sudut D, yaitu besarnya sama dengan 60 derajat. Ini misal ya, untuk mempermudah. Sisinya itu kita kasih panjang 2 satuan. Maka AB2, BC, BD itu juga 2, AD itu juga 2 panjang sisinya. Lalu segitiga ini kita bagi 2 sama besar, dibagi oleh garis AC yang merupakan garis yang berpotongan tegak lurus dengan BD sehingga sudutnya 90 derajat atau siku-siku. Sehingga sudut pembaginya yaitu 30 derajat dan panjang BC itu sama dengan 1. Mengapa 1? Karena setengah dari BD. Nah, ini kalau kita gambar lagi, ya gambar di sini ya, saya biru yang sebelah itu, hingga kita punya segitiga di sini. Ini saya tulis lagi A, D-nya di sini, dia siku-siku di C. Ini maksudnya gambar ini saya pindah ke sebelah kanan ini ya. Sudut A 30 derajat, sudut B 60 derajat. Mengapa? Karena sudut C-nya 90 derajat. Panjang BC di sana tadi yaitu 1 ya, C-nya 1, sini juga 1, artinya 2. Berapakah panjang AC? Panjang AC dapat kita cari dengan rumus kalkulus, yaitu yang terpanjang ini yaitu 2 kuadrat dikurangi 1 kuadrat. 2 kuadrat itu 4 dikurangi 1, jadi AC sama dengan akar 3. Ini AC-nya akar 3. Sekarang kita sudah punya segitiga A, B, C yang siku-siku di C ya. Kita tahu sisi-sisinya, panjangnya sudah tahu.
sehingga kita dapat mencari nilai dari fungsi trigonometri. Apabila kita pandang dari sudut A, pandang dari A ya, berapakah besar sudut A? Besar sudut A yaitu 30 derajat. Maka kita bisa menulis yaitu sin 30 derajat. Karena besar A itu 30 derajat, besar sudut A maksudnya ya. Ingat, sin 30 derajat, sin sudut yang ada di sisi yang ada di depannya, yaitu 1 dibagi sisi yang terpanjang, yaitu 2. Jadi sin 30 derajat sama dengan 1 dibagi 2. Cos 30 derajat, sisi yang ada di sampingnya, yaitu akar 3. 2 akar 3 dibagi sisi yang terpanjang, yaitu 2. Untuk ini kadang-kadang ditulis dengan setengah akar 2, akar 3. Kadang-kadang bentuk ini ditulis dengan setengah akar 3, sama saja. Bagaimana dengan tan 30 derajat? Ingat, tangen yaitu sisi yang ada di depannya dibagi sisi yang ada di sampingnya. Di depannya 1, di sampingnya akar 3. Jadi 1 per akar 3 sama dengan, ini kalau kita kalikan akar 3 kali akar 3, kita kalikan akar 3 per akar 3, maka kita peroleh nilainya 1 kali akar 3 yaitu akar 3, akar 3 kali 3, 3. Jadi akar 3 per 3, atau kadang ditulis dengan sepertiga akar 3, sama saja. Itu jika kita pandang dari sudut A. Jika kita pandang dari sudut B, maksudnya sudut A itu ini sudut B. Jika kita pandang dari sudut B, maka sinusnya menjadi sinus 60 derajat. Jika kita pandang dari sudut B, maka sinus 60 derajat, jadi sisi yang ada di depannya, panjangnya yaitu akar 3, dibagi dengan sisi yang terpanjang yaitu 2. Itu akar 3 per 2. Bentuk ini kadang ditulis dengan setengah akar 3. Cos 60 derajat, sisi yang ada di samping B yaitu 1 dibagi sisi yang terpanjang yaitu 2. Jadi cos 60 derajat yaitu setengah. Sekarang tan 60 derajat. Tan 60 derajat, sisi yang ada di depannya yaitu akar 3 dibagi sisi yang di sampingnya yaitu 1. Di tan 60 derajat yaitu akar 3. Itu untuk sudut 30 dan sudut 60 derajat. Sekarang kita masuk ke kasus yang kedua. Untuk sudut 45 derajat. Perhatikan yang nomor 2. Segitiga ABC yaitu segitiga siku-siku sama kaki. Di kakinya yang sama, yaitu di sini AB. Nah, BAC ya. AC sama dengan BC panjangnya. Karena ini segitiga sama kaki, maka sudut yang di kakinya selain sudut siku-sikunya yaitu besarnya 45 derajat. Mengapa? Karena 180 dikurangin 90 sama dengan 90. Nah, sudutnya sama, sudut di kaki-kakinya itu sama, yaitu sudut A sama dengan sudut B. Ini besarnya sama, maka 90 dibagi 2, yaitu 45 derajat. Seumpama, lagi-lagi seumpama. Maka saya umpamakan agar mudah saja.
Seumpama AC panjangnya 1, BC panjangnya 1, maka AB itu panjangnya 2. AB sama dengan akar dari 1 kuadrat ditambah 1 kuadrat sama dengan akar 2. Nah, perhatikan. Kita sudah memiliki panjang sisi-sisinya. Sehingga kita bisa cari nilai dari sinus 45 derajat dengan memandang dari sudut A atau sudut B sama saja ya, karena besarnya sama-sama 45 derajat. Sin, sisi yang ada di depan dikali sisi terpanjang. Jadi depannya 1, di terpanjangnya akar 2. Di 1 per akar 2. Ini bisa juga ditulis dengan setengah akar 2. Lalu cos 45 derajat. Cosnya di sampingnya 1. Terpanjangnya akar 2. Maka 1 per akar 2. Ini juga bisa ditulis dengan setengah akar 2. Bagaimana dengan tan 45 derajat? Nah, tan itu bisa kita cari dengan sin per cos. Ini yang sama, sinnya sama, cosnya sama dengan 1. Kalau pakai ini juga bisa, yang ada di depan dibagi yang ada di samping. 1 dibagi 1 juga sama dengan 1. Jadi sama saja ya. Nah, fungsi trigonometri ini untuk sudut-sudut istimewa dapat kita tulis dalam tabel trigonometri. Kita tulis sudutnya yaitu 30 derajat, 45 derajat, dan 60 derajat. Fungsinya yaitu sin, cos, dan tan. Sin 30 derajat berapa? Setengah. Untuk sin 45 derajat setengah akar 2. Sin 60 derajat setengah akar 3. Nah, untuk cos ini bisa dibaca terbalik dari kanan dulu, setengah akar 3, setengah akar 2, setengah. Untuk tan, nah ini bisa kita cari juga dengan membaginya sin ke 3, nanti nilainya yaitu akar 3 per 3 atau setengah akar 3 sama saja ya. Ini tannya 1, tan 60 akar 3. Inilah yang disebut dengan tabel fungsi trigonometri pada sudut istimewa. Sekarang kita gunakan fungsi trigonometri pada sudut istimewa untuk mencari panjang dari sisi-sisi yang lain pada segitiga siku-siku yang memuat sudut istimewa. Perhatikan, ini adalah segitiga ABC siku-siku di C dengan sudut A adalah 630 derajat. Nah, ini sudut istimewa ya. Dengan panjang BC seumpama ini 6 cm. Ditanya biasanya itu, carilah atau tentukan panjang sisi yang lain. Sisi yang lain itu apa saja? Itu AB atau AC. Caranya bermacam-macam. Kita gunakan fungsi trigonometri yang sudah kita tahu. Kita pandang dari sudut A, maka sin A atau sin 30 derajat itu sama dengan BC per AB. BC per AB. Maka sin 30 derajat itu berapa tadi? Setengah. Sama dengan BC, BC-nya sudah tahu 6.
lalu AB-nya yang akan dicari. Nah, ini bisa kita kalikan silang juga bisa, diberikan langsung bisa. Jadi, maka AB 1 kali B 1, 2 kali 6, 12, atau 2 kali 6, saya tulis dulu ya. Jadi AB sama dengan 12 cm. Jadi panjang AB-nya 12. Sekarang kita cari nilai dari AC. AC bisa menggunakan cos. Cos 30 derajat sama dengan AC per AB. AC per AB. Cos 30 derajat berapa? Setengah akar 3. Atau kita tulis akar 3 per 2. AC-nya? AC masih kita cari AC-nya. Bagi AB, AB-nya 12. Nah, ini bisa kita kalikan silang, yaitu 12 kali akar 3, 12 akar 3. AC-nya itu 2AC. Jadi AC sama dengan 12 akar 3 bagi 2. Jadi AC sama dengan 6 akar 3. Jadi panjangnya AC 6 akar 3. Sudah ketemu ya. Nah, ada cara yang lain, Pak. Nah, ini cara yang lainnya ada juga. Sekarang cara yang lain kita memakai tangan ya. Kita coba pakai tangan untuk mencari AC. Seumpama AC-nya belum diketahui nih ya. Tadi kan yang diketahui dahulu yang BC-nya. Untuk bisa mencari AC, kita bisa menggunakan tangan. Tan 30 derajat. Nah, di sini tan 30 derajat kan tan A. Tan A yaitu BC per AC. Tan 30 derajat berapa? Tan 30 derajat yaitu tadi adalah 1 per 3 akar 3 atau akar 3 per 3. Akar 3 per 3. BC-nya berapa? BC-nya 6. AC masih kita cari. Sehingga bisa kita kalikan silang ya. Sama saja akar 3 kali AC sama dengan BC-nya tadi sudah diketahui 6. Ini saya ganti saja, kita ganti saja langsung dengan 6. Jadi 6 dikalikan dengan 3. Jadi akar 3 kali AC sama dengan 18. Sehingga AC sama dengannya seperti ini ya, kalau ada sama dengan banyak. Jadi AC sama dengan 18 dibagi akar 3. Kalau bingung bisa kita kalikan dengan akar 3 per akar 3 yang sama dengan 18 akar 3 bagi akar 3 kali akar 3 yaitu 3. 18 bagi 3 itu 6. Di 6 akar 3. Sehingga sama ya. 6 akar 3 dan 6 akar 3. Sama. Bisa menggunakan sin, bisa menggunakan cos, bisa menggunakan tan. Sama saja. Tergantung mana yang dicari dulu ya. Sekian, saya akhiri. Pasti bisa untuk mencari nilai panjang sisi yang ada ditugaskan. Sekian saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.